Nah, sekarang kita ada di Sunter di rumahnya Pak Anton. Kemarin kan udah part 2 ya kita video dari mulai nol, part pertama, kedua. Nah, sekarang ini Mas Hendrik sama Mas Hendrik nih. Jadi Mas Hendrik ini udah kita kerja di beberapa tempat ya, Mas ya, bareng ya? Iya, kita bareng-bareng. Ini pas yang si ownernya yang punya ini, Pak Anton, mau buat satu impian, saya lupa gunungnya apa nih namanya. Dia kan pokoknya kemarin dikasih itu ya, Mas ya, apa? Bukunya ya, buku panduan, pinginnya gunung kayak gini. Yang kokoh. Yang kokoh. Kokoh itu. Terus akhirnya karena kita udah sering kerja bareng, udah tahu kualitas Mas Hendrik di luar-luar sana, akhirnya kerja bareng. Jadi wall ini, dinding ini kita percayain Mas Hendrik yang jadi pimpro sekalian jadi apa ya, untuk hayalan ya, menuangkan ide sesuai dengan gambar itu. Gimana Mas waktu itu kesulitannya? Lumayan juga sih. Karena ya apanya? Karena gini. Duitnya Mas. Alhamdulillah duitnya bagus. Saya percaya sama Pak Haji, insya Allah. Nah, ini yang jadi kesulitan itu sebenarnya karena jarak pandang kita itu dekat, Mas. Iya. Jadi kita ini posisikan dekat banget itu. Sekitar 5 meter lah paling ya Mas ya? Dari sana ke sini? Dari sana ya? Iya. Kurang lebih 5 meter ya? Ya. Nah, tuh jadi, 5 meter ada wall begini coba. Ya, terus Mas? Nah gitu, terus kita juga kan melihat, kita ngambil ketebalan ini kan dari dinding itu biar lebih 3 dimensinya lebih dapat, gitu kan. Harus yang bawah itu lebih nonjol kan. Ya. Nah kita, ini sebenarnya atas sama bawah lebih nonjol atas itu. Ya kita akal-akalin tapi sekarang ini ya. Ya. Tapi ya bagus lumayan gitu. Muji sendiri nih. Muji sendiri. Enggak sih. Tapi memang. Cuma saya juga bingung, bagus juga ya jadinya gitu. Tadinya kan kita biasanya bikin dari atas itu bawah lebih tebal. Gitu Pak Haji. Karena lihat kita situasi ini gimana caranya gitu kan. Tapi ya bagus juga sih. Jadi gini biasa Mas ya. Orang buat relief ini kalau ini nonjolnya mungkin ada sekitar 5,5 meter ya atas ya. Yang ini nih. Nonjolnya ada 0,5 meteran. Biasanya orang buat relief kan selalu gede di bawah gitu kan, bener ya? Nah, ini karena dengan keterbatasan tempat akhirnya gimana kesannya bawahnya juga jadi lebar. Nah, nanti lihat nih ya. Bawahnya lebar, atasnya 3 dimensinya dapat gradasinya. Itu yang sulitnya ya? Iya, itu. Dan ini apa, bentuk ini ya, bentuk gunung, batu-batuan ya? Batu-batuannya itu kan ini jadi kecil gitu ya, posisinya kecil. Nah ini harus benar-benar istilahnya bentuknya masuk dengan karakter si gunung ini. Iya, gitu, berarti sering gini dong Mas kemarin, duduk bengong gini? Ya itu mah udah pasti itu mah, udah maju mundur. Iya. Gitu. Jadi gini, awalnya jadi Pak Anton itu pingin punya gunung ini. Cuman apa ya, waktu saya sounding juga ke teman-teman ya, mereka bilang kok jadul banget gitu. Nah itu satu prinsip kita kan gitu ya Mas ya. Satu prinsip, kita nggak boleh apa ya, egois. Yang pertama kita ketemu konsumen, kita harus baca pikiran dia kan. Nah orang pinginnya begini kok. Ya kan kok kita jadiin misalnya apa gitu. Hutan-hutanan kan nggak ketemu ya. Memang ya masing-masing konsumen beda-beda ya. Itu beda-beda. Kadang gini Pak Haji, kadang orang malah berbalik senang yang jadul-jadul. Iya, benar. Kadang lebih mahal yang jadul itu, ya kan? Jadi barang antik gitu. Kalau mau toh memang dulu memang ada yang seperti kayak gini itu kan dia udah lama ya dibilang jadul. Nah sekarang banyak yang jadul itu malah jadi ini lagi. Jadi kembali lagi. Itulah roda berputar. Cuma ya gitu. Kita menyesuaikan ya. Untuk saat ini ya kita walaupun secara medianya kita memang jadul, cuman ya kita modelnya yang inilah istilahnya lebih menarik gimana gitulah. Jadi sesuatu tuh tren tuh pasti akan berputar, akan berputar. Nah nanti waktu itu mungkin kalau misalnya orang kita kasih vertical garden ya namanya atau apa itu, ya menurut saya nggak ketemu.
Iya. Ya di sini ya ketemunya seperti ini gitu kan. Terus ini yang untuk kayu ulen ini biasa ya jadi kita tempat ini kita 3 barengan saya, Mas Hendrik bagian tanggung jawab wall dinding, Pak Dani tanggung jawab bagian bawahnya. Jadi 3. Jadi 3 orang kita gabungin jadi 1. Nah kalau untuk Pimpro yang di sini namanya Mas Yono. Cuman sekarang dipinjam dulu jadi kameramen dulu. Mas jangan ketawa tergoyang lagi ini kameranya. Kalau itu namanya siapa, Mas? Hendra. Oh, ini Hendrik, nih Hendra. Mas Hendra dari Puncak juga ya? Iya, dari Puncak. Ya, nanti kapan-kapan main sana ya. Siap, bakar singkong lagi ya. Ya, bakar singkong. Ayo. Ya Mas Yono, tempatnya enak Mas. Bener. Nah ini yang di sini sebenarnya kita pakai barang-barang banyak dari sini kayak kayu fosil segala macam. Kita memang untuk clearin di sini ceritanya. Terus yang kolam ini kan masih kuning, masih merah lah bukan kuning ini. Malah kalau ulin biasanya seperti ini biasanya, bisa berminggu-minggu. Nah, tapi buang ganti. Nanti dibuang sementara ini. Kalau enggak itu bisa berbulan-bulan dia merah. Mungkin nungguin pengendapan atau gimana? Enggak, dia memang ada tanin jadi dia butuh sirkulasi juga, tapi lama sekali. Nah, jadi hari ini kita sama Mas Hendrik ke sini, itu ada apa ya? Yang feel kita belum dapat ya Mas ya? Iya. Nah ini nih kalau mau lihat tuh, nih Mas. Tuh di atas tuh yang ada 3 rumah di ujung itu ya. Itu kan ada rumah pagoda 1 tengah. Jadi Pak Antonnya yang rumah kecil itu, dia tuh belum dapat feel-nya. Coba ngebayangin nggak? Jadi owner itu kalau kita, udah kita bertahan, ya nantinya dia nggak nyaman kan seumur-umur dia akan nggak suka. Jadi pinginnya pintunya itu ngadepnya ke pagoda Mas. Tadi udah ngomong kebetulan beliau lagi pergi tadi. Terus kita mau nyambungin hari ini diskusi sama Mas Hendrik itu ini. Ini kan masih kemarin kan Mas Yono yang bagian bawah, railnya. Jadi kita kombinasinya dari atas itu lukisan, relief, sama rail. Nah, rail ini air terjun, sama bebatuan ini, sama tanaman plus kayu-kayu ini. Nah tadi udah diskusi sebenarnya sama Mas Hendrik. Jadi ini ya Mas ya tadi. Yang ini ada kemungkinan Mas Hendrik akan sambungin ke sini. Coba Mas Hendrik ceritain. Jadi begini. Ini. Jadi Mas, 2 tahap ya. Saya tinggal ini doang. Ini 2 tahap ya. Jadi ini keluar menonjol lagi. Kita sambungkan dengan batu-batu ini, kosin. Jadi disesuaikan karakter batunya ini seperti ini. Nah, adapun nanti secara gambaran saya nanti di sini ada ornamen yang lain ya. Kayak mungkin ada pohon-pohon yang tumbang itu. Lukisannya itu. Ya. Nyemplung aja deh. Akarnya nanti nyambung ke sini. Ya, jadi di sini relnya ya. Ya. Nanti masuk ke sini akar ke si pohon yang tumbang itu ada apa? Kalau kita bilangnya tunggul ya. Tunggul ya, tunggulnya itu kan ada akar nanti nyambung ke yang real asli ini gitu. Ya, jadi dia kombinasinya antara relief sama real ya nanti ya. Itu aja sih prinsipnya. Terus tadi tanaman tilansia mungkin ya Mas ya? Lebih kuat ya? Ya, lebih kuat. Terus tilansia kan jauh lebih kecil dia kan, daun-daunnya kan? Jadi seolah-olah gunung ini benar-benar tinggi. Mudah-mudahan kita dapat tilansia yang bagus, mudah-mudahan. Terus apa lagi Mas yang mau kita perbaiki ini? Mungkin kalau lihat dari sini. Apa? Kelihatan ini itu aja sih ya. Tinggal nanti itu ditambah-tambahin. Terus nanti ini Mas yang si patung Buddha ini mungkin nanti diskusi sama Ingrid mau naruh di mana. Sekalian kasih kedudukan. Kalau misalnya mau warna batu ini kita udah punya tuh 1 plat tuh. Ini. Bisa dipakai kan? Ini ya. Ya pas mungkin dia duduk. Wah, basah juga kira saya ini. Tapi seneng sih. Basah. Nah, terus air terjunnya kita rail. Nah, ini Mas Yono tadi udah uji coba ya Mas ya. Di sana tuh kita jangan gede di ujung. Kira-kira gini mana Mas Hendrik? Kalau apanya? Air kan karena ini kan setengah kategorinya indoor. Kalau misalnya terlalu berisik kan nggak enak juga kan? Iya. Maksudnya airnya kita yang ujung sana cuma netes-netes aja. Iya, itu lebih bagus. Iya, kalau yang ini kan ambil efek suaranya dikit. Suara ya. Ya Mas Yono ya? Iya Pak. Jadi Lebih, kalau ini nanti terlalu kencang kita alihkan ke sana sebagian ya. Suaranya ini.
Soalnya kalau malam kenceng banget. Kenceng banget ya? Ya, tapi nggak tahu nanti airnya kan segini, Mas. Kalau air segini ada kemungkinan kan dia lebih ngeredam lagi. Ya. Gitu ceritanya. Iya, segini kenceng. Hah? Kenceng. Nah, ini tinggal kita eksekusi mungkin minggu-minggu depan lah Mas Hendrik ya? Ya, minggu depan lah. Jadi mungkin minggu-minggu depan Mas Hendrik eksekusi, terus kita nanti lihat hasil setelah kita sambungin ini. Ya, karena kemarin memang bukan kenapa kita buat gitu, memang belum tahu bawahnya jadinya gimana karena ini improve. Sambungan. Iya. Karena kalau owner kita nggak buat dulu, dia nggak punya gambaran, walaupun di gambar nggak mau. Ya. Karena berulang-ulangan masih ada gambar kan. Nggak ketemu, ingatlah. Jadi nggak semua orang bisa baca gambar kan. Iya, iya. Jadi Pak Antonnya digambarin udah gini, nggak mau, penting ini buatin ya. Makanya bawahnya udah antar belakangan deh kita sambungin pikiran kemarin. Memang butuh tenaga lagi, butuh waktu lagi, ya mungkin biaya juga nambah, butuh biaya, tapi si feel itu yang perlu kan. Kita harus bisa nikmati, kita bangga, kita puas dengan hasil itu. Ya. Oke, sampai di sini dari rumah Pak Anton yang 43 ini, kita lihat hasilnya nanti di part keempat setelah Mas Hendrik ngerubah ini. Kalau Mas Yono udah selesai sih Mas ya? Oh udah, tinggal finishing. Tinggal Mas Hendrik selesai baru kita lanjutin ya. Oke, sampai berjumpa di video part keempat dari rumah Pak Anton di Sunter.